bunga kama ya. Bunga kama, aku punya ide ngambil nama bunga kama itu sebetulnya dari sebuah novel. Ada satu waktu itu aku lagi di Jakarta, lagi merantau di Jakarta, kemudian waktu nyantai, waktu itu kalau temenku waktu itu sama si Devi, waktu itu masih merantau bareng Devi, jadi merantau bareng sama aku ke Jakarta bareng teman-teman pengamen waktu itu, kan kita mengadu nasib di Jakarta. Dan pada satu momen lagi santai, dia baca buku, pokoknya ada hubungannya dengan kama-kama, itulah tahu sendiri kalau kama susra berarti novelnya rada-rada sedikit eksplisit lah ya kan. Nah terus aku baca, terus aku tuh waktu di Jakarta itu kan berarti kan dalam kondisi aku lagi berada jauh dari kampung halaman, artinya aku udah punya mimpi, aku pengen pulang, aku pengen bikin band. Terus band ini jadi ada satu obsesi memang, karena aku suka banget sama blues, sama rock klasik, sama rock and roll gitu, yang genre-genrenya semacam itulah. Dan aku terinspirasi sama kayak Led Zeppelin, terus pada waktu 90-an mulai ada Guns N' Roses ya kan. Nah itu dengan tipikal musik pada saat itu, aku tuh pengen bikin band yang kurang lebih nggak jauh-jauh dari itulah influennya, modelnya. Terus ide apa ya, mau iseng-iseng lagi, ide apa ya, nama apa. Terus aku kepikiran, jadi novel yang dibaca itu tentang kama, jadi ada satu bunga yang di kama itu nama orangnya, terus dia bawa satu bunga gitu loh. Bunga itu dia bawa kemana-mana, kalau dia berada di satu tempat mana itu si cowok ini jadi bisa memiliki daya tarik gitu, sehingga banyak disukai lawan jenis. Terus akhirnya berpikir, wah lucu juga kalau dikasih nama bunga kama. Dalam satu bunga kama hanya mengisyaratkan bahwa berbicara tentang daya tarik, terus sesuatu yang mengisyaratkan cinta gitu, pasti hubungannya rada deket sama rock and roll ya kan, sama model-model rock and roll style gitulah. Nah, jadi aku ambil nama itu. Pun waktu itu belum punya band tapi aku sudah punya gambaran bakal pulang itu nanti nemuin siapa gitu, orang-orang yang selalu aku temuin ketika aku pulang. Dan waktu aku pulang ke Ambarawa, ke kampung, aku ketemu lagi sama almarhum Adi Jalu, karena beliau adalah pada waktu itu ya sangat akrab sekali dengan saya, karena dimanapun kami berada ini seperti kayak tandem lah kalau saya bilang. Saya membawa musiknya, Adi ini sebagai dia sebagai penyuara, dia menyuarakan, dan dia di sela-sela itu terus aku mengutarakan maksud bahwa aku pengen bikin band ini, kurang lebih namanya ini gitu, dengan gambaran seperti ini. Jadi akhirnya aku waktu pulang aku belum tahu bakal berkolaborasi sama siapa. Dan aku sama Adi waktu itu baru berdua sih. Terus kebetulan nongkrong ketemu teman-teman biasa, kita kan suka sering genjreng-genjreng, dan di situ masih ada bareng sama si Devi juga. Ketemulah sama teman-teman yang lain kayak Edi, ada Ari, ada Nunu, ada Teguh, ada siapa lagi ya waktu itu ya, ada Eko, Kodo ya kan. Kita menyatu, sering berkumpul. Terus ada siapa lagi sih,
sorry kalau aku nggak komplit, mungkin nyebutnya kayak waktu itu kurang lebih itu ada Heru kalau nggak salah ya, awal-awal itu. Waktu itu ada satu momen, dan tentu saja ada teman-teman yang lain seperti kayak Yudi dan segala macam, itu kan kita sering ngumpul ya. Nah itu ada satu momen di mana ada momen reuni satu sekolah di Ambarawa, ada sekolahan bakti awam, dan itu kebetulan alma maternya adalah alumni di situ adalah Mas Endro namanya, itu kakak dari Teguh. Nah beliau menawarkan untuk satu event, yuk mau nggak kalian ikut ngisi di sini. Nah oke, akhirnya kita ngisi tuh di acara itu, karena belum jelas apa mau kemana ya, jadi ya udah pakai nama Kama. Dan akhirnya itu kita kalau nggak salah kita ada main di ada beberapa momen reuni. Jadi dari reuni bakti awam akhirnya ke reuni SMPPL. Kita sempat main bahkan di 3 angkatan kalau nggak salah, di adik kelas saya, di angkatan saya, dan di kakak kelas. Itu waktu itu ada 3 momen, dan dengan rombongan ini kurang lebih gitu ya, rombongan yang ada ini kita main berganti-gantian gitu kan. Nah belum ada satu tujuan yang jelas, hanya just having fun aja. Jadi kalau nggak salah itu lagunya judulnya Salah Paham. Terus akhirnya kita bawa di beberapa lomba, di beberapa festival. Waktu itu saking kita ini bokek ya, akhirnya yuk nyari player yang rada bisa support kita. Nah akhirnya dikenalin lah sama satu teman dari anak kampus Satya, kalau nggak salah waktu itu namanya si Kester, dia anak Manado, dia nggak tahu dia sekarang ada di mana. Dia ngisi posisi drum ya kan. Nah terus kita berangkat lah ikut festival. Waktu itu festival antar kampus, festival bandnya ada di namanya apa ya, pokoknya di Jalan Sultan Agung Semarang tuh, Universitas apa itu, Universitas Sultan Agung kalau nggak salah ya. Ya enggak ya, Cedak terkenal loh, Unisula ya, Unisula. Nah itu Unisula. Itu kita ikut festival di situ, bawain lagu ini dengan itu embrionya lah, mungkin embrio lagu Salah Paham itu. Nah terus akhirnya bawain lagu itu dan lumayan lah, tapi itu ada cerita unik di balik itu. Jadi kita ini pulang karena itu lomba antar kampus, terus saya bukan anak kampus, saya pakai kartu mahasiswa minjem dari temennya si Kester tadi. Akhirnya kita itu masuk final dan dikasih tahu bahwa waktu kita tuh lomba tuh ngerasa bahwa kita mainnya kayaknya amburadul lah, karena ya sebetulnya rada kurang rapi lah gitu. Cuman ternyata aman gitu, jadi ternyata malah justru poinnya rada lumayan besar. Terus masuk final, tinggal nunggu pengumuman kapan final gitu. Bahkan panitia itu sebetulnya sudah seperti seperti wah ini nanti bakal menang nih gitu, karena pada waktu itu nilainya cukup lumayan. Nah terus kita pulang, even kita nggak dengerin pengumumannya. Beberapa hari kita tunggu, itu pada waktu itu formasinya berempat itu, saya, Adi Jalu sebagai vokal, terus Heru Kurniawan sebagai pemain bass, dan Kester itu sebagai drummer.
dan kami kenal tuh ya cuman di momen itu aja sama anak ini. Itu anak Unisula, anak Satya Wacana, tapi anak Manado ya. Nah, udah beberapa hari kok nunggu pengumuman nggak kunjung ada. Even kita kok lama ya pengumumannya gitu. Nah, ternyata suatu ketika di calling sama panitia dan dia mengatakan heran kenapa kalian nggak mau datang acara final. Padahal kami itu sudah memprediksi bahwa kalian ini bakal menang loh, nilainya paling tinggi. Begitu sontak kita kaget, kok bisa ya. Dan drummerku tuh yang paling ngotot pada waktu itu, ngeband pada waktu itu ya, dia tuh istilahnya nangis lah istilahnya sampai waduh kok bisa sih gini-gini. Ternyata kemungkinan ini pengumuman itu dikirimkan melalui alamat kartu mahasiswa yang saya pinjam tadi, kemungkinan gitu. Jadi datangnya salah alamat dan ke orang yang memang mungkin bukan dari bagian kita ya, artinya itulah kisah uniknya di situ. Terus ya itu mulai dari situ kita udah putus nih sama si Caster, sudah nggak main lagi karena dia di Salatiga. Akhirnya singkat cerita aku sebelum ada di Semarang pada waktu itu ya, jadi Bunga Kama ini masih dalam formasi berempat. Aku ikut festival band di Semarang pada waktu itu, kalau nggak salah festival band rock se-Jawa, se-Jawa Tengah dan Jogja ya. Hari itu kita masih bawain lagu yang Salah Paham tadi. Nggak tahu kalau di album Bunga Kama sendiri jadi apa ya, masih Salah Paham apa kayaknya Bebas deh. Nah itu terus kita bawain lagu itu, plus ada satu lagu lagi memang lagu wajib, yaitu lagu Edane. Hari itu kami ajak drummer Hendy. Nah ini mungkin kemarin yang belum sempat belum disebutkan mungkin. Nah itu ada Hendy sama kita, hari itu kita dapat juara 3. Seneng banget, kok bisa nggak juara 1-2 gitu. Tahun-tahun itu lagi maraknya progressive rock, jadi juara 1 dan 2 itu mereka semua bawain Dream Theater, sedangkan kita ini adalah band rock and roll. Kekuatannya hanya ketika bawain lagu karya sendiri tadi. Dan kita waktu itu kalau nggak salah peserta terakhir. Dari semua peserta tuh kita tuh lihat sound hari itu tuh rada kurang bener nih, soundnya nggak enak gitu. Terus aku ajak satu teman, terus coba kamu duduk sebelah ini. Terus akhirnya teman ini duduk di samping engineer, di soundman gitu. Mungkin nggak tahu ngapain, tapi intinya soundnya jadi bersih, enak. Ya intinya kita main bersih aja dan menghibur lah. Nah kita juga nggak mikir bakal menang sih, karena kita yang penting ikut aja. Karena kita tahu pada waktu itu rivalnya Almost ya, mereka bawain Dream Theater, lagu-lagu dengan tema progresif gitulah. Jadi kita udah nggak usah bayangin menang gitu. Tapi kita main puas aja udah cukup. Nggak disangka kita dapat juara 3. Seneng banget. Hari itu menurut saya ya itu salah satu awal-awal prestasi lah yang bisa diukir. Kalau nggak salah pialanya masih ada di rumah di Ambaram. Nah setelah itu ya udah, setelah itu singkatnya kita mulai hijrah di Semarang. Aku kerja dengan si Heru tuh jaga studio, ada namanya di Semarang Studio Master, dan mulai berkumpul dengan teman-teman yang ada di Semarang, teman-teman Semarang. Dan posisi drummer diganti jadi si Eko Kodo, karena memang kita semua sama-sama stay di Semarang. Udah dari situ kita
mulai main dari kampus ke kampus gitu. Aku juga waktu itu alasanku tuh cuman pengen ngeband di kota besar, kota yang terdekat dari Ambarawa ya pada waktu itu Semarang. Makanya aku punya ide untuk alasan sama orang tuaku supaya bisa stay di Semarang. Aku bilang aku mau les atau kursus bahasa Inggris dan komputer, bolehin. Tapi sebetulnya tujuan utama aku tuh aku pengen ngeband. Jadi akhirnya sampai bisa kerja di studio rental itu, jaga studio, buat saya nggak masalah. Tapi aku bisa ngeband dan bisa latihan gratis karena aku ada di studio. Nah itu mulai dari situ, mulai Ngakama main dari kampus ke kampus di Semarang dalam konteks keyakinan aku sih. Bukan berarti sebuah apa ya namanya, bukan berarti aku meninggalkan atau terpisah atau dibatasin tembok akhir kanan dan kiri gitu ya. Kalau kanan dan kiri itu berarti saya nggak bisa, kalau saya di kiri berarti saya nggak bisa ke kanan, kalau saya di kanan ya sebaliknya begitu. Tapi kalau konteks saya itu hanya mana hijrah buat aku sendiri itu adalah sebuah apa namanya pemulihan. Kalau saya bilang bahasanya pemulihan itu artinya seperti barang second yang di rebuild gitu. Dulu aku adalah sesuatu yang mungkin nggak terlalu banyak, mungkin banyak kerusakan ataupun apa, tapi rebuild. But saya sendiri adalah saya ini Uhud yang dulu gitu. Dan saya justru semakin sadar bahwa ternyata memang saya dikasih anugerah ataupun karunia musik gitu. Itu yang nggak bisa saya paksa untuk saya tinggalkan. Saya nggak bisa, mau dimanapun, dalam tanda kutip, mau saya ada di lingkungan rohani ataupun tidak, selalu saya datang dengan musik. Artinya ya saya justru malah lebih memantapkan dan saya nikmatin. Ini yang kuasa itu udah kasih karunia ini untuk saya, paling tidak bisa hidup gitu. Melalui ini dapat kesempatan macam-macam. Dan semenjak mengalami rebuild tadi, justru banyak yang dulu tidak saya bangun, saya mulai bangun. Kalau dibilang musisi yang menginspirasi ya banyak, karena musisi yang mungkin pada waktu aku di BK dalam posisi main gitar gitu ya enggak menjadi influen. Karena kan lepas dari situ kan aku ada posisi drummer ya enggak, bahkan mungkin influen ketika ada, tapi influen pada dasarnya ketika aku main gitar sih. Influen secara apa ya, secara permainan sih mungkin enggak pada waktu itu, karena pada waktu itu influen lebih pada personal, seperti karisma dari si player pada waktu itu kan sangat mempengaruhi, kayak dari gaya busana, cuman dari gaya panggungnya, bagaimana cara membawa gitar, itu aja udah jadi influen. Nah, yang banyak mempengaruhi aku pada waktu itu adalah Jimmy Page, Led Zeppelin. Dan Jimmy Page pada waktu itu di era 90-an yang rada mendekati gaya itu adalah Slash menggunakan gitar yang sama dipakai oleh Jimmy Page dengan Gibson Les Paul-nya, dengan cara
eh, posisi rendah gitu kan, dan itu aku melihat itu similar gitu, similar. Nah, dua orang itu banyak mempengaruhi gaya permainan aku sih. Tapi kalau secara universal, secara umum banyak musisi yang karena memang pada dasarnya aku tuh menyukai sosok musisi, buat saya bisa general gitu. Saya bisa benar-benar menikmatin apa, misal Jimi Hendrix, ada sisi yang dari aura tertentu yang saya suka gitu misalnya, atau gaya siapa misalkan. Nah itu. Tapi kalau yang secara khususnya yang banyak aku ini ya Jimmy Page sama Slash, makanya pada waktu itu aku banyak denger lagu-lagu Led Zeppelin, lagu-lagu Guns N' Roses, termasuk album-album solo kayak Slash, Snake Pit ya. Tapi kalau jenis musik sebetulnya lebih ke Southern Rock. Lalu setelah kesini aku mereka masuk di dalam genre Southern Rock, jadi ada unsur country-nya, ada unsur blues-nya, ada rock and roll, ada yang seperti itulah. Dan tentu saja dengan gaya-gaya orang-orang yang dan busana yang mempengaruhi pada waktu di era 90-an. Mungkin di antara teman-teman itu dulu yang minim benturan, karena saya selalu lewat jalur aman ya, maksudnya justru aku kan, makanya memang nggak suka debat yang terlalu ini, tapi justru efek jeleknya kan jadi banyak sungkan-sungkannya. Nah itu kalau kelemahan aku di situ, yang akhirnya sebetulnya mereka mungkin ketika aku pergi, mereka bisa saja mengutarakan suatu hal yang nggak seneng gitu mungkin ya, tapi karena itu tadi dalam konteks sungkan-sungkannya, jadi sometimes sesuatu itu tidak terucap lugas ya kan. Nah itu tipikalnya. Tapi kalau saya pribadi yang terlepas dari sekarang ataupun dulu ya, buatku sih tidak ada satu pribadi yang terlalu jadi batu sandungan banget gitu. Terus saya kalau pernah zaman dulu ya, itu perdebatannya hanya pernah nih aku suatu ketika ngobrol pribadi sama Heru. Pada waktu itu aku berkeluh kesah sama adik waktu itu, ini si Heru kok jarang latihan ya, mungkin kan kita nggak tahu pada waktu itu kita hasratnya pengen ngeband, sementara kita kan nggak tahu temen itu lagi punya masalah intern apa yang lebih tadi realistis tadi, misalkan dia punya tanggung jawab moral apa yang kita nggak tahu. Tapi secara tujuan kita pengen melampiaskan obsesi kita, seperti bukan mandek tapi kayak terhambat sedikit dengan kok kamu nggak pernah kulik ini, nggak pernah itu, nggak karena aku suruh ngobrol. Akhirnya yang ngobrol ya menurutku juga ngobrol yang masih pada waktu itu ngobrolnya di sebuah kucing gitu sambil makan gitu, itu tipikal aku gitu. Jadi belum sampai konfront yang gimana. Kenapa? Karena aku pikir band itu pada waktu itu mungkin dibangun atas kebersamaan. Harapan saya bahwa karya-karya band ini belum sepenuhnya muntah ya. sudah tercipta oleh teman-teman, dan saya pikir itu karya-karya yang luar biasa ya, dan belum sempat muntah secara, belum sempat spread gitu ya. Tapi kalau bicara masalah personnya ya mungkin suka nggak suka pasti sudah termakan usia dan termakan waktu. Bahwa tidak menutup kemungkinan untuk bisa kembali berkarya. Cuman saya sendiri tidak
menetapkan harapan yang artinya, by the way, saya juga merefleksikan ke diri saya sendiri yang artinya tidak berada di dalamnya lagi kan, artinya buat aku merasa bahwa pernah ada dalam lingkungan itu, cuman memang bagaimanapun sudah termakan oleh waktu. Nah itulah, tapi karya-karya itu menurut saya tidak lekang oleh waktu. Harapan saya ya kalau bisa lebih spread lagi, jadi dunia bisa lebih tahu, bisa lebih mengenal ini karya dari Bunga Kama gitu. Jadi itu aja sih. Kalau masalah dari teman-teman mau kembali menghidupkan ini, saya kira mungkin banyak kendala karena masing-masing personel pasti sudah punya aktivitas yang berbeda dan punya kehidupan pribadi yang berbeda, sudah termakan oleh waktu. Tapi saya sangat yakin bahwa karya itu yang otentik, karena selagi karya itu tidak dihapus, karya itu masih ada dan ya layaklah untuk spread, untuk dimuntahkan kepada orang lain. Paling tidak mereka akan mengenal ada satu band lokal dari tempat di mana kota kecil, tapi ada sesuatu something yang bisa dinikmati.